Mata uang digital atau cryptocurrency mulai diminati masyarakat dan penetrasi pasar kripto di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Aset kripto digolongkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa perdagangan berjangka di bawah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Sejauh ini Bapepti telah mengesahkan pengoperasian 13 perusahaan pertukaran aset kripto dan penjualan 299 aset kripto. Sementara, Badan Reserse Kriminal Polri mencatat sebanyak 1.300 orang melapor sebagai saksi dan korban atas kasus dugaan penipuan investasi bodong dalam bentuk uang kripto oleh perusahaan Edinar Coin Cash. Polisian telah membuka posko pengaduan untuk mempermudah para korban melapor dan 63 orang telah diperiksa. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri, Brigjen Helmi Santika mengungkapkan akan mengembalikan kerugian para korban. Pengembalian dana akan dimaksimalkan melalui aset tersangka yang disita penyidik. Penyidik telah menyita barang bukti berupa sertifikat tanah, akta jual beli, berbagai macam mata uang, 21 mobil, hingga 5 unit sepeda motor. Dukungan pemerintah Indonesia terhadap transaksi aset kripto telah meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi dalam aset kripto. Transaksi harian aset kripto di Indonesia terus meningkat, namun konsumen tetap harus waspada karena rentan terhadap modus penipuan. Terutama jika konsumen memperdagangkan aset kripto yang tidak sah atau melakukan transaksi. Pemirsa, minat masyarakat di Indonesia terhadap mata uang kripto nampaknya terus meningkat. Aset kripto digolongkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Perdagangan Berjangka di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Namun, aset kripto rentan dengan kasus penipuan dan dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya, langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari investasi kripto bodong? Nah, untuk membahas topik itu kita telah bergabung bersama dua narasumber kita siang ini. Ada Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, ada Bapak Stefanus Paulus Lumintang, dan juga Direktur Ekuator Suwarna Investama, Pak Hans Kui. Selamat siang Bapak-Bapak, Pak Stefanus dan juga Pak Hans. Terima kasih sudah bergabung dengan kami siang. Selamat siang. Baik, saya ke Pak Stefanus dulu. Ini mungkin istilahnya kalau sekarang masih nabung, mining kali gitu ya, udah menambang begitu kali ya istilah zaman sekarangnya ya. Menabung nih jadi agak less decade dibandingkan dengan sekarang mining dengan Bitcoin atau dengan cryptocurrency. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana sebenarnya tren investasi untuk cryptocurrency sendiri di Indonesia, Pak? Karena semakin banyak minat, biasanya diikuti juga nih semakin banyak mungkin masalah-masalah entah penipuan atau investasi bodong begitu. Karena makin banyak masyarakat yang mulai ingin mengetahui, tapi mungkin informasi literasi soal itu tidak sebanyak itu begitu. Bagaimana Pak Stefanus memandangnya, Pak? Ya, ini memang menjadi salah satu karakter utama dari manusia dimanapun manusia itu hidup. Jika ada sesuatu yang bersifat baru, orang berbondong-bondong untuk mencari tahu dan berusaha untuk menikmati dan ikut ambil bagian dari setiap hal yang baru. Ya. Tidak hanya dari segi investasi, tapi juga dari segi konsumsi hal seperti itu ya, fashion ataupun restoran. Tapi dalam kesempatan ini, dalam jenis investasi kripto atau aset digital yang lebih dikenal di Indonesia, ini sesuatu yang baru dan bisa lebih mengenal kepada seluruh level tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi yang ada di masyarakat di Indonesia. Sehingga ini menjadi sebuah fenomenal yang baru, terutama bagi kaum milenial dalam melakukan investasi dengan kecukupan modal yang terakomodir dalam perdagangan kripto aset. Oke. Artinya itu tadi yang bisa digarisbawahi, ini adalah aset digital yang baru yang bisa diakses oleh semua kalangan. Kalau misalnya dipermudahnya untuk dipahami adalah dari modal atau dana awalan yang sedikit pun ini sebenarnya bisa dilakukan, begitu Pak Stefanus? Ya, betul. Jadi kapabilitas finansial
lebih Tidak terbatas ya? lebih mengakomodir dari segala level ekonomi. Oke. Nah, karena itulah menurut Bapak apa karena akses yang lebih mudah dan bisa dicapai oleh seluruh kalangan, apalagi milenial nih ya sekarang ya. Karena hal yang baru biasanya selalu ingin dicicipi, siapa tahu memberikan keuntungan, ini momentumnya pas begitu. Tapi momentumnya juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat tidak baik, akhirnya menawarkan hal-hal yang bisa merugikan para pelakunya atau investor awal, investor pemulanya seperti itu. Ya, memang benar sekali karena akses itu merupakan sebuah tools yang menjadi jembatan dari para investor kepada market. Namun di dalam hal ini adalah yang menjadi adalah objek itu adalah jenis investasinya. Sementara yang menjadi subjek itu adalah para investornya, sehingga akses itu merupakan sebuah software yang menjembatani antara investor dengan market. Jadi akses ini yang tentunya membantu sekali dalam para masyarakat untuk berinvestasi yang user friendly dan cost yang tidak begitu besar serta kemampuan ekonomis yang sudah cukup dari para investor. Ini yang menyebabkan pertumbuhan aset digital kripto di Indonesia ini cukup besar dalam waktu yang relatif cukup cepat. Dan juga ini tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal seperti ini banyak sekali juga orang-orang pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan cloning atau mengambil keuntungan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan ini yang terjadi, mungkin saya bisa katakan seperti mirroring ataupun cloning dari aksesnya ataupun dari segi bisnis, proses bisnisnya. Baik. Kebanyakan modusnya mereka seperti itu ya. Saya ke Pak Hans. Pak Hans, ini karena bisa diakses oleh semua kalangan, diakomodir dengan tidak terlalu banyak mungkin modal awalan yang besar begitu dan menyasar anak muda juga, kebanyakan anak muda sudah mulai tertarik. Sebenarnya imbal hasil yang paling menggiurkan dari kita mencoba berinvestasi pada cryptocurrency ini sebenarnya apa sih yang menjadi daya pikat lah begitu? Iya, memang kalau kita lihat orang itu kan semenjak pandemik banyak di rumah ya, kemudian pengeluaran mereka berkurang, sehingga memang dana ini lebih gitu. Nah, kemudian mereka mulai mencari produk-produk investasi yang menjanjikan gitu, entah itu untuk spekulasi ataupun investasi. Nah, oleh karena itu ya saat ini perkembangan teknologi menyebabkan informasi itu dengan mudah diakses di mana-mana. Dan sekarang seluruh investasi itu menawarkan kemudahan untuk membuka rekening gitu, kemudian bertransaksi gitu. Nah, memang challenge besar yang kita hadapi saat ini adalah ada yang namanya literasi, ada yang namanya inklusi keuangan gitu ya. Nah, posisi kita saat ini kan inklusi keuangannya udah lumayan gitu ya, sedangkan literasinya yang agak kurang. Tidak diikuti oleh literasinya ya. Ya, jadi orang udah investasi udah banyak nih gitu yang investasi, tetapi yang benar-benar paham produk yang dia investasi itu masih agak kurang gitu. Nah, ini memang challenge yang kita hadapi saat ini gitu. Nah, kemudian karena orang punya dana, mereka inginnya investasinya itu aman gitu. Nah, investasi aman, nah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menawarkan produk investasi dengan janji return tetap, tetapi di sisi lain mereka mengatakan tidak ada risiko karena ada janji return tetap tadi dan tinggi gitu returnnya gitu. Nah, ini yang menyebabkan orang banyak yang tertipu sehingga masuk membeli, kemudian pada satu titik terjadilah investasi itu meledak sehingga ketahuan bahwa investasi itu bodong atau ponzi skenario. Oke, mungkin kalau bisa dibuat simple begitu untuk orang pemula untuk mengenali ini investasi kripto bodong atau tidak. Ini apa yang mungkin ada poin-poin yang perlu dilihat, jika poin ini terpenuhi ya sudah pastilah itu investasi kripto bodong gitu. Apa mungkin yang bisa agar mempermudah masyarakat untuk mengenalinya? Ya, jadi kalau kita lihat pertama gitu ya, investasi kripto ini memang berisiko tinggi ya, gitu, karena fluktuasi harganya sangat tinggi sekali gitu. Nah, oleh karena itu jangan percaya kalau ada investasi yang menjanjikan
keuntungan tetap yang fixed rate gitu. Itu hampir nggak mungkin gitu, karena risikonya sangat tinggi sekali. Siapa yang bersedia menerima memberikan fixed rate untuk investasi yang sangat berisiko itu gitu. Yang kedua, mereka kalau bekerja dengan skema piramid gitu ya, itu juga harus hati-hati ya, pola piramid dengan bonus gitu ya, janji keuntungan yang tinggi itu juga harus berhati-hati gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat investasi yang menawarkan return fixed rate 5 sampai dengan 10% per bulan, itu udah pasti hilang duit kita gitu, karena itu nggak mungkin kalau dia bisa menghasilkan 5%, 10% per bulan fixed rate, dia nggak akan terima uang orang lain lagi, dia akan invest pakai uang sendiri, dia menjadi kaya sendiri gitu. Nah, jadi 3 hal itu yang harus kita perhatikan ya, janji fixed rate yang tetap gitu, kemudian angkanya itu di 5-10%, kemudian skema penawarannya itu kalau berbentuk piramid itu sedikit harus hati-hati ya, terutama untuk aset-aset kripto sendiri. Baik, tiga poin itu yang nampak jelas untuk menunjukkan bahwa investasi kripto ini bodong atau tidak begitu, investasi ini legal atau ilegal. Baik, kita akan bahas lagi tentang topik ini semakin untuk bisa meliterasi atau menginformasi bagi masyarakat khususnya para investor pemula. Kita akan bahas selengkapnya lagi pemirsa di Lunch Talk usai jeda.